ini cukup banget ya ketika kita agak kick down sedikit. Ya, dia memang main di putaran bawah ya. Jadi memang mobil ini tuh dari bawah sampai atas nih nggak kehabisan tenaga, terus ngisi gitu ya. Hai guys, welcome back to our YouTube channel CVT Indonesia. Balik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Yes, dan hari ini di sebelah kami sudah ada sebuah Toyota Veloz. Ya, sejak kemunculannya banyak sekali ya diehard fans dari baik Avanza maupun juga Veloz yang menyayangkan perubahan dari sistem penggerak rodanya yang dari rear wheel drive ke front wheel drive. Ya, sekarang si Toyota Veloz terbaru ini dia sudah penggerak roda depan. Ya, bahkan seperti yang kita tahu dulu juga banyak juga diehard fansnya yang memblackmail rival-rivalnya yang berpenggerak roda depan ya, atau front wheel drive. Banyak sekali LMPV yang penggerak roda depan, tapi akhirnya ujung-ujungnya ya diaplikasikan juga di Toyota Veloz terbaru ini ya. Dia sekarang sudah fully monocoque dan juga sudah front wheel drive ya. Tapi walaupun begitu, masih banyak ya diehard fans yang masih suka sekali dengan si Toyota Veloz ini. Bahkan ya, dari data penjualan Gaikindo wholesale, dia masih menjadi salah satu mobil terlaris di Indonesia. Wah, penasaran kenapa kan? Kenapa Toyota Veloz ini masih dicintai oleh masyarakat Indonesia? So, tanpa berlama-lama, langsung aja, this is it, CVT review di all new Toyota Veloz. Pertanyaan yang ingin kami highlight di video kami kali ini yaitu kenapa si Toyota Veloz ini tuh masih jadi favorit dan juga masih dicintai oleh masyarakat Indonesia. Nah, walaupun kita tahu ya sebenarnya Toyota Veloz ini ya memang dia sudah dilengkapi dengan fitur TSS ya, yang unit kami kali ini sudah dilengkapi dengan fitur safety yang keselamatan aktif yang cukup advance ya. Tapi bisa dibilang fiturnya ini belum selengkap rival-rivalnya. Kemudian juga kalau bicara soal kenyamanan, dia juga belum senyaman rival-rivalnya. Dan terutama dari segi harganya. Ya, Veloz tipe tertinggi ini, yang Veloz tipe QTSS, ini dibanderol dengan harga 331,8 juta rupiah. Wow, ya kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya misalkan seperti Mitsubishi Xpander yang harganya di 312 juta rupiah, lalu juga ada Hyundai Stargazer di 311 juta rupiah. Ya, bisa kalau bilang mobil ini kalau masuk dalam segmen kelas LMPV, dia kalau kita bicara soal value for money masih belum sebaik dibandingkan dengan rival-rivalnya. Tapi apa sih yang sebenarnya membuat mobil itu masih dicintai oleh masyarakat kita? Yaitu pertama pastinya ini dia, brand dari Toyota. Logo ini nggak bisa bohong ya, karena memang brand Toyota ini presence-nya di Indonesia, di tanah air itu udah kuat banget ya. Baik dari sisi after sales, resale value-nya, dan juga durability, reliability dari mobilnya itu juga sudah terbukti ya. Itu dia yang membuat, salah satu yang membuat si Toyota Veloz ini masih banyak diminati ya. Masih laris loh, lumayan. Dia udah masih 20 besar di Indonesia. Nah, kemudian juga desainnya, stance-nya. Kalau menurut kami di depan sini tuh stance-nya dibuat berbeda dengan saudara sebasisnya, si Toyota Avanza. Di sini di Toyota Veloz tuh dibuat lebih, stance-nya lebih gagah gitu ya. Kalau kita lihat nih hood-nya aja tuh dia lebih landai gitu, lebih gagah gitu di depan sini. Dan juga untuk grillnya juga dibedakan ya. Ini bagus nih, diamond cut gitu, piano black finish. Lalu di sini juga pastinya lampunya sudah full LED ya, cakep sekarang. Dia mirip seperti yang ada di Avanza, tapi bedanya di sini dia sudah pakai lampu sen yang modelnya itu sequential. Namun sayangnya untuk fog lamp-nya sendiri dia masih pakai halogen biasa. Ya, lanjut ke samping. Ya, ini yang membedakan dia dari Avanza ya, saudara sebasisnya, yaitu di bagian velgnya.
Ya, velgnya di Toyota Veloz ini dia berukuran 17 inci ya, dibalut dengan ban dari Bridgestone Turanza ya T005 ya, dengan profil bannya itu di 205 50 ring 17. Dan desainnya ini menurut kami bagus ya, dia sudah two-tone ya, dan juga yang membedakan dia dengan Toyota Avanza yaitu lining window-nya yang dia sudah dibalut dengan chrome, sedangkan kalau di Toyota Avanza dia masih plastik hitam seperti itu ya. Jadi di Toyota Veloz ini lebih terlihat mewah dan juga stance-nya itu lebih lux gitu ya, lebih luxury ya. Dan bagus ya di Toyota Veloz ini yang kami suka, dia sudah dilengkapi dengan kamera 360 atau 360 ya. Kamera ini dipasang di spion bagian kiri sini, dan juga tadi di bagian depan grillnya situ sudah ada kameranya. Begitu pula juga kamera di belakang ya. Lanjut ke belakang ya, ini dia juga yang membedakan dia dengan Toyota Avanza ya. Dia lampunya itu, lampu belakangnya desainnya kurang lebih sama, tetapi di Toyota Veloz ini dia sudah dilengkapi dengan LED bar yang menyambung gitu. Jadi dia menyambungkan lampu dari sisi kiri ke kanannya, jadi dia seperti ada LED bar gitu. Walaupun memang terkesannya kalau nyala gitu ya di malam hari itu agak aftermarket ya, tapi ya nggak apa-apa, setidaknya dia lebih bagus. Dia jadi bisa membedakan Toyota Veloz ini dengan Toyota Avanza ya. Dan bagusnya juga lampu belakangnya dia juga sudah full LED ya, baik lampu remnya, lampu sennya, lampu mundurnya itu sudah full LED ya. Ini yang kami juga suka, seperti naik kelas gitu. Jadi segmennya itu berada di di atas dari Toyota Avanza. Lanjut ke interiornya ya, banyak juga beberapa perbedaan antara Toyota Veloz ini dengan Avanza. Yang pertama yaitu dia sudah dilengkapi dengan beberapa panel soft touch ya, di bagian dashboard, di door trimnya ya sudah berbahan soft touch. Bagus ya, warnanya dia seperti grayish gitu ya, grey putih gitu. Bagus, menambah kemewahan juga di Toyota Veloz ini. Dan selain itu juga dia juga untuk bahan kursinya ini dia kombinasi antara kulit dan juga ada fabriknya gitu. Bagus ya. Sedangkan kan kalau Avanza itu dia fully fabric ya, untuk bahan kursinya sendiri. Selebihnya juga banyak ya perbedaannya. Sebut saja misalkan di instrumen clusternya dia sudah fully digital, sama seperti yang ada di Toyota Race. Lalu juga untuk pengaturan AC-nya dia sudah climate control ya, sedangkan kalau di Toyota Avanza kan dia masih termostat biasa ya, walaupun sudah sama-sama digital. Nah, lalu kemudian di konsol tengahnya dia sudah dilengkapi dengan electronic parking brake, sudah auto hold, dan sudah ada wireless charging sebagai standar ya. Sudah by default sudah ada wireless charger, walaupun memang dia agak memakan tempat penyimpanan terbukanya gitu ya, diganti dengan wireless charger. Tapi nggak apa-apa, bagus. Dan juga bagus ya di Toyota Veloz ini dia juga sudah dilengkapi dengan ambient lighting yang berwarna biru ya, baik di dashboard maupun juga di door trim kanan kirinya. Bagus ya. Lalu juga di Toyota Veloz ini dia juga sudah ada rear seat entertainment-nya ya. Sudah ada layar di bagian tengah untuk penumpang baris kedua dan ketiga, jadi bisa menikmati nih video, menonton film. Nah, tapi apabila kalian merasa nih ada beberapa kekurangan di Toyota Veloz ini yang bisa kalian tingkatkan lagi ya secara estetika dan juga fungsinya, Auto Project punya solusinya. Ya, sebut saja ada beberapa aksesoris Auto Project yang menurut kami ini bisa meningkatkan lagi ya stance dari Toyota Veloz ini yang sudah baik, dan juga beberapa fungsi lainnya. Ya, contoh saja, sebut saja di depan sini sudah ada tie fog lamp cover yang motifnya ini karbon ya, bagus. Dia melindungi housing dari fog lampnya ya. Selain menambah style, dia juga melindungi gitu ya dari misalkan stone chip gitu ya dari depan. Ini bisa melindungi di bagian sini, dan juga di bagian bawah dia sudah ada crank guard ya, jadi melindungi mesin dari misalkan pentalan-pentalan kerikil gitu ya, atau kotoran-kotoran. Dan kadang-kadang ada beberapa hewan yang suka iseng gitu ya masuk ke engine bay gitu ya. Dan juga lanjut ke bagian samping ya, bagusnya kami juga suka nih di bagian sini dia ada spion cover ya. Ini motifnya nih matte black ya, dia juga ada yang motif karbon dan juga chrome. Begitu pula juga di sini nih, di sini dia juga ada outer handle cover dan juga handle covernya sendiri ya. Ini motifnya karbon, sama seperti di cover spion tadi, dia motifnya selain karbon ada yang matte black dan juga chrome ya, bagus juga. Dan di atas ini adalah sebuah roof box dari Autorec ya, yang namanya Autorec Infinite. Wow, Infinite ya, sesuai namanya Infinite karena seperti yang kita tahu Toyota Veloz ini ruang bagasinya tidak terlalu besar ya, kalau ketiga baris ditegakkan gitu ya, cukup terbatas. Tetapi dengan menambahkan si roof box ini
ya, roof box Autorec Infinite yang kapasitasnya itu bisa hingga 575 liter. Wow, besar banget ya. Jadi cocok banget nih buat kalian yang ingin berpergian keluar kota, mau pulang mudik gitu ya, ke kampung halaman. Ini bisa menambah lagi practicality dan juga ruang akomodasi dari mobil ini. Bagus banget ya. Di sini ada crossbar. Ini cukup solid ya di sini. Bagus ya. Kemudian juga kalian membuka ya pintunya. Ini ada seal plate ya dari Auto Project. Tulisannya bagus banget, ada iluminasinya Veloz gitu ya. Jadi menambah lagi. Jadi selain melindungi, kadang-kadang kan suka kalau kita naik ke mobil tuh nggak sengaja gitu kena sepatu atau apa. Nah, si seal plate ini dia selain dia estetika, dia juga bisa melindungi bodi dari mobilnya. Jadi nggak baret-baret gitu ya. Bagus ya. Dan dia tersedia juga di keempat sisi dari pintunya si seal plate ini. Lalu kita lanjut ke belakang, ada aksesoris Auto Project yang sangat fungsional juga, yaitu rear door seal. Ya, jadi ini membantu sekali melindungi mobil kalian ketika kalian misalkan nih menaikkan koper atau misalkan bagasi ataupun itu stroller anak gitu ya. Nah, dia bisa melindungi bodi mobil ini dari goresan-goresan gitu ya, kalau nggak sengaja ngangkat gitu kena bodinya. Nah, si rear door seal ini bisa melindungi. Dan dia ada dua versi. Ya, bagus. Di aksesoris Auto Project ini dia juga ada namanya rear fog lamp cover yang bermotif karbon. Ya, jadi tampilan si Toyota Veloz ini makin ganteng lagi. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian interior dari si Toyota Veloz terbaru ini. Ya, selain di luar tadi, ada beberapa aksesoris dari Auto Project di bagian interior ini yang selain menambah estetika, dia juga menambah fungsi. Ya, sebut saja seperti ini. Ya, panel-panel di sini, lalu juga ada panel di sini, di belakang second row juga ada panel gitu ya. Dan juga di sini juga sudah dilengkapi dengan port USB dari plug and play. Ya, jadi di sini ada USB-C dan juga USB-A port. Ya, jadi kalian nggak perlu berebut lagi nih dengan penumpang lainnya jika kalian ingin mengecharge gadget atau handphone kalian gitu ya. Dan pastinya ada juga karpet dari MaxMat 7D yang kualitasnya ini bagus ya, premium, tebal, keriting gini dan mudah sekali untuk dibersihkan. Nah, dari semua aksesoris tersebut, apakah mempengaruhi dari impresi berkendara dari si Toyota Veloz ini? Yuk langsung aja kita cobain. Yes, walaupun Toyota Veloz ini sudah dipasangkan dengan berbagai aksesoris Auto Project yang sudah kami mention sebelumnya, ya, tapi aksesoris tersebut tidak mengurangi rasa berkendara atau impresi berkendara dari Toyota Veloz ini sendiri. Ya, karena memang seperti yang kita tahu sebelumnya, Toyota Veloz ini memang dibuat lebih refine jika dibandingkan dengan saudara sebasisnya si Toyota Avanza. Karena memang ya, Toyota Avanza itu dia bersama-sama menggunakan platform dari DNGA, ya, Daihatsu New Global Architecture ya, baik Avanza maupun di Veloz ini. Tetapi Toyota Avanza itu dirakit atau diproduksi di pabrik Daihatsu, sedangkan Toyota Veloz ini sudah benar-benar diproduksi di pabrik Toyota sendiri. Ya, jadi secara kualitas, build quality, ini bisa dibilang, kami bisa bilang ini lebih baik ya jika dibandingkan dengan Toyota Avanza ya. Peredaman dan juga suspensi, ini bisa kami bilang ini lebih refine jika dibandingkan dengan Avanza. Ya, begitu pula juga untuk performanya. Yes, dia sama-sama menggunakan mesin yang sama ya dengan Toyota Avanza 1500 cc, ya, naturally aspirated 4 silinder. Tapi iya, memang dia bukan yang paling terkencang di kelasnya, tapi juga bukan yang paling lambat juga di kelasnya. Jadi dia performa mesin ini mumpuni lah menurut kami. Ini cukup banget ya ketika kita agak kick down sedikit. Ya, dia memang main di putaran bawah ya. Jadi memang mobil ini tuh dari bawah sampai atas nih nggak kehabisan tenaga, terus ngisi gitu ya. Bagus. Dan apalagi mobil ini kan juga sudah dipasangkan dengan roof box ya dari Autorec, dari Auto Project. Tapi aksesorisnya itu tidak mengganggu dari aerodinamika dari mobil ini, dan juga mobil itu tetap masih terasa stabil dan juga tidak mengurangi performa dari mobil ini. Karena memang Auto Project tuh udah memperhitungkan ya secara desain, bobot, semuanya itu sudah pas gitu ya. Apalagi mobil ini juga pas banget nih. Ini kan udah mau menjelang Lebaran, jadi udah mulai musim mudik gitu ya. Nah, dengan memasang si roof box ini tuh menambah lagi ruang akomodasi dari mobil ini ya. Seperti yang kita tahu, ruang bagasi dari si Toyota Veloz ini sejatinya tuh tidak sebesar itu ya. Tapi dengan menambah si roof box,
di atas itu bisa menambah ruang bagasi. Jadi kalian bisa menampung lebih banyak penumpang di Toyota Veloz ini gitu ya. Dan for your information, ukuran roof box-nya sendiri itu kapasitasnya hingga 575 liter, which is lebih besar jika dibandingkan dengan kapasitas bagasi aslinya si Veloz ketika semua baris ketiga itu ditegakkan gitu ya. Jadi wow, ini menambah lagi ruang akomodasi dan juga kepraktisan dari mobil ini. Nah, ditambah lagi ada beberapa aksesoris dari Auto Project yang menambah fungsi dari mobil ini. Ya, seperti yang kita tahu, Toyota Veloz ini bisa dibilang secara practicality itu tidak lebih baik jika dibandingkan dengan saudara sebasisnya si Toyota Avanza ya. Sebut saja misalkan nih di ruang penyimpanan terbukanya ya, di bagian sini di dashboard sebelah kiri ini ditutup dengan soft touch, sedangkan kalau di Avanza itu ada tempat penyimpanan gitu ya, slot gitu buat naruh gadget atau dompet kalian. Begitu pula juga di center console-nya di Toyota Veloz ini ditutup ya dengan panel plastik seperti ini. Sedangkan kalau di Avanza kan ada tempat penyimpanan juga nih untuk handphone dan juga dompet bisa kalian taruh di situ ya. Sedangkan di Veloz ini ditutup dengan panel seperti ini. Nah, Auto Project punya solusinya, yaitu dengan adanya ini nih. Di sini ada phone holder dari Auto Project ya, yang dia universal ya. Ini disesuaikan juga dengan panel AC dari si Toyota Veloz ini. Jadi benar-benar dibuat khusus untuk si Toyota Veloz ini. Nah, karena ya memang head unit dari Toyota Veloz ini sudah cukup lengkap ya fiturnya. Dia sudah dilengkapi dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay. Nah, tapi dengan adanya phone holder ini, kalian bisa menaruh handphone kalian. Jadi kalau misalkan nih handphonenya mau dibuat untuk melihat Google Maps gitu ya, kalian dalam mencari jalan gitu. Nah, head unitnya masih bisa juga tetap digunakan untuk misalkan menonton video atau misalkan mendengarkan lagu gitu dari Android Auto maupun juga Apple CarPlay-nya. Jadi bisa dua fungsi gitu. Jadi menambah lagi fungsi dari si Toyota Veloz ini, bagus banget. Nah, tapi aksesoris dari Auto Project ini nggak melulu hanya di bagian interiornya aja. Nah, aksesorisnya juga berlanjut ke bagian eksteriornya. Ya, sebut saja misalkan dia ada outer handle cover ya di bagian luar sana. Biasanya kan handle pintu itu ya suka kalau misalnya kita membuka pintu nggak sengaja gitu kegores dengan kuku kita sendiri gitu pas membuka pintu. Nah, itu menyebabkan adanya goresan-goresan halus gitu yang nggak enak dipandang mata. Nah, dengan adanya outer handle cover ini, dia bisa melindungi dari goresan-goresan kuku tersebut. Nah, ada juga aksesoris dari Auto Project yang berfungsi juga menurut kami, yaitu cover spion. Ya, cover spion ini lumayan loh. Dia bisa melindungi misalkan kalau kita misalkan dalam perjalanan gitu ya, mudik ke kampung halaman gitu, tiba-tiba nggak disengaja amit-amit gitu ya, tertabrak misalkan kesenggol motor. Nah, itu sering terjadi di kota-kota besar, dan begitu pula juga untuk di perjalanan panjang gitu, nggak sengaja kena motor. Nah, cover spion dari Auto Project ini bisa melindungi dari goresan-goresan tersebut ya, baret-baret itu bisa lah gitu ya. Dan sama juga dia motifnya sama seperti tadi di cover pintu, dia ada yang matte black dan juga carbon black dan chrome gitu. Jadi kalian bisa pilih dari 3 opsi tersebut mana yang paling sesuai dengan selera kalian. Nah, yang terakhir juga yang menurut kami aksesoris Auto Project yang sangat fungsional, yaitu adanya DRL ya, khusus untuk si Veloz ini, yang letaknya itu berada di dekat fog lamp ya. Dia bisa dua fungsi loh DRL. Jadi nggak cuma DRL aja yang nyala ya, day running light gitu, tapi dia juga bisa berfungsi sebagai lampu sen ya yang sequential loh. Wow, jadi menambah lagi visibilitas dari pengendara lain gitu ya, dari arah berlawanan. Berbagai aksesoris dari Auto Project tersebut itu tuh bisa menambah selain menambah estetika, dia juga bisa menambah fungsional, apalagi kita ini menjelang musim mudik gitu ya. Ini bisa membantu banget gitu. Oke, jadi bisa disimpulkan dari CVT review di all new Toyota Veloz. Menjawab pertanyaan kami di awal tadi, mengapa Toyota Veloz ini tuh masih dicintai oleh masyarakat Indonesia dan terbukti dari penjualannya yang lumayan fantastis ya, masih masuk dalam 20 besar mobil terlaris di Indonesia. Yes, jawabannya adalah ya karena memang masih banyak masyarakat Indonesia yang masih percaya dengan reliability dan juga after sales dari brand Toyota. Ya, karena memang pasar dari Toyota Veloz ini khususnya itu nggak perlu hanya di dalam kota saja, di kota-kota besar, tapi juga menjangkau sampai ke pelosok-pelosok ya, dari Sabang sampai Merauke
itu semuanya tuh siapa yang nggak kenal dengan Toyota Veloz ataupun juga Toyota Avanza ya. Jadi masyarakat Indonesia tuh masih menganggap si brand Toyota ini tuh masih paling reliable ya dalam urusan after sales-nya juga. Dan juga alasan lainnya ya bagi diehard fans Avanza gitu ya, yang generasi sebelumnya yang menginginkan opsi yang lebih premium ya, menawarkan kenyamanan yang lebih baik sedikit gitu ya, dan lebih fitur yang lebih banyak. Nah, Toyota Veloz ini adalah jawabannya. Dan apalagi sebentar lagi ini sebentar lagi musim lebaran nih, akan musim mudik gitu ya, banyak yang akan balik pulang kampung ke kota-kota kelahiran gitu ya. Nah, Auto Project punya berbagai aksesoris yang bisa menunjang perjalanan kalian selama mudik nanti ya, yang sudah kita sebutkan tadi, yang selain dia bisa menambah estetika, dia juga bisa menambah fungsi dari Toyota Veloz ini. Kalian bisa langsung aja nih main-main ke Auto Project Garage untuk melihat langsung aksesoris yang sudah terpasang di Toyota Veloz ini, dan kalian bisa langsung fitting di tempat gitu ya. Ini rasa-rasa nih pas gak nih kira-kira aksesoris untuk Toyota Veloz kalian. Oke, jadi itu sekian aja review dari kami terhadap Toyota Veloz ini yang sudah diprojectkan oleh Auto Project. Ya, oke. So, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ baik banget ya keseruan kami tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang sudah memiliki website nih CVTs. Jadi bagi kalian nih yang tertarik untuk meminang si Toyota Veloz terbaru, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan kalau kalian tertarik dengan berbagai aksesoris dari Auto Project ini, kalian juga bisa tanya-tanya di website kami loh. Oke, sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Gue Jason Andika Syarif pamit. Stay tune.